Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran materi ini antara lain diharapkan nanti anak-anak semua setelah selesai mempelajari materi ini tahu bagaimana proses kelahiran Pancasila dari sidang BPUPK atau BPUPKI sampai kepada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Anak-anak semua, untuk lebih memahami, kita akan membuat peta konsep kaitannya dengan sejarah kelahiran Pancasila. Yang pertama, kaitannya dengan kelahiran Pancasila di dalam sidang BPUPK atau BPUPKI. Yang kedua, perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Dan yang tiga, proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak semua, ini ada asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana anak-anak sudah mempelajari atau mengetahui kaitannya dengan Pancasila. Yang pertama, apa yang anak-anak tahu tentang Pancasila? Yang kedua, bagaimana bunyi sila-sila dalam Pancasila? Coba yakin kalian sewaktu di SD dulu atau MI dulu kalian sudah memperoleh materi Pancasila. Yang ketiga, bagaimana lambang dari sila-sila Pancasila. Yang keempat, apa yang kalian pahami tentang Pancasila. Itu asesmen awal, mudah-mudahan anak-anakku bisa menjawab semuanya. Anak semua, selanjutnya kita akan masuk materi kelahiran Pancasila di dalam sidang BPUPK atau BPUPKI. Nah, diawali dengan sejarah penjajahan yang ada di Indonesia. Anak-anak semua, seperti kita ketahui bersama bahwa sebelum merdeka, Indonesia mengalami penjajahan baik oleh Belanda maupun Jepang. Nah, tentu saja di dalam penjajahan ini akan sangat merugikan sekali bagi bangsa Indonesia. Apa kerugiannya? Mungkin di antara anak-anak ada yang tahu kira-kira apa ya? Nah, kerugiannya antara lain adanya pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia yang dikirim hingga Burma dan sekarang Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian berlangsung. Kerugian yang lainnya antara pengambilan paksa saat tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Yang ketiga diantaranya perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia yang dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Setelah itu banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi sangat buruk. Nah, itu hal yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya
Anakku semua, di dalam sejarah, tanggal 8 Desember 1941, Jepang itu menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di kota Pearl Harbor, Pulau Hawaii. Nah, apa akibatnya? Akibatnya terjadi pecah perang Asia Timur Raya karena Jepang ingin merebut Asia Timur dan Asia Timur Raya. Jepang ingin merebut negara seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, ini gambar serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Ini ada gambar kapal yang terbakar karena diserang oleh Jepang. Nah, anak-anak semua, kekalahan sekutu atau Amerika karena diserang oleh Jepang tadi merembet ke Indonesia. Tanggal 8 Maret 1942, tentara Hindia Belanda yang menduduki atau menguasai wilayah Indonesia itu menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Selanjutnya, di dalam rangka menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menggunakan propaganda atau semboyan yang dikenal dengan gerakan 3A. Kalau bisa disingkat ini ya, kalau Bapak membuat singkatan pel pecah. Apa itu pel pecah itu? Yang pertama, pel, pelindung Asia. Yang kedua, pemimpin Asia. Yang ketiga, cahaya Asia. Ini propaganda yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya, Amerika Serikat dan sekutu itu tidak rela kalau Jepang menguasai di wilayah Asia Timur maupun Asia Tenggara, hingga melancarkan serangan pada Jepang. Hingga 7 September Jepang berjanji ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Di dalam memberikan janji, Jepang memberikan janji kemerdekaan tanggal 1 Maret 1945 dengan membentuk Dokuritsu Sunbi Teosokai atau BBUPK. Tanggal 29 April 1945, BBUPKI resmi dan dilantik dengan anggota BBUPK 62 orang, Ketua KRT Rajiman Widyadiningrat Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyadiningrat. Wakil Ketua Raden Panji Suroso, wakil dari Indonesia. Sedangkan yang kedua itu wakil dari Jepang, Issei Bangashi Yoshiko. Apa tujuan dari bantuan BBUPK? Itu menyelidiki usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, selanjutnya BBUPK melaksanakan sidang. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang konsep dasar negara atau rumusan dasar negara.
Yang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPK ini dilaksanakan di Gedung Josianin. Nah, sekarang gedung itu diberi nama Gedung Pancasila di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta. Nah, ini gedung sekarang ya. Gedung Josianin yang sekarang diberi nama Gedung Pancasila. Ini diambilkan dari sumber Wikipedia. Anak semua, di dalam sidang pertama, Ketua Sidang menyatakan tentang dasar negara yang akan dibentuk. Sidang 29 sampai 30 Mei ini belum ada yang baru. Sidang 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pemikiran tentang dasar negara. Nah, selanjutnya perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Setelah sidang pertama BPUPK selesai, dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Tugasnya apa? Tugasnya mengumpulkan usul-usul anggota BPUPK atau BPUPKI serta merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum sidang ditambah 1 orang hingga menjadi 9 orang atau dikenal dengan panitia 9. Nah, panitia 9 itu siapa saja? Di antaranya ada Soekarno, atau Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, ada Abu Kusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Itu anggota panitia 9. Nah, panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 itu merumuskan dan menetapkan yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, Piagam Jakarta atau Jakarta itu apa? Ada yang mengatakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar, atau ada yang mengatakan mukadimah atau preambul. Nah, apa pokok isi dari Piagam Jakarta? Salah satunya yaitu kaitannya dengan rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini isu pokok ya, kaitan dengan dasar negara. Nah, selanjutnya kita masuk pada proklamasi dan ketetapan Pancasila sebagai dasar. Anak-anak semua, tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, dan tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, itu dibom atom oleh Sekutu, sehingga mengakibatkan kedua kota itu porak-poranda. Nah, tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Teroji itu membentuk
PPKI atau struktur susun di Intel. Nah, tugasnya melanjutkan tugas-tugas dari BPUPK dan mempersiapkan kemerdekaan. Tanggal 9 Agustus, tokoh-tokoh di antaranya ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, Rajiman Wijaya itu menemui Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam, yang menyatakan kemerdekaan Indonesia tergantung kepada BPK. Setelah memastikan kebenaran Jepang yang menyerah pada saat itu, Soekarno dan Muhammad Hatta mempersiapkan rapat dengan PPKI tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi golongan muda mengharapkan proklamasi itu dilakukan tanpa PPKI. Mengapa? Karena PPKI itu dianggap sebagai lembaga bentukan Jepang. Nah, semua adanya perbedaan ini terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Apa peristiwa Rengas Dengklok itu? Yaitu peristiwa Soekarno dan Muhammad Hatta ditawan oleh golongan muda. Untuk apa tujuannya? Untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah terjadi kesepakatan, rombongan kembali ke Jakarta. Selanjutnya teks proklamasi itu disusun di rumah Laksamana Medan, Jalan Nyambunjel nomor 1 Jakarta Pusat. Nah, anak semua, siapa tokoh yang terlibat dalam pembuatan teks proklamasi? Di antaranya Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai penyusun teks. Yang kedua, Soekarni itu mengusulkan tidak semua yang hadir itu tanda tangan, melainkan cukup Soekarno dan Muhammad Hatta yang tanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, setelah teks disusun dan selesai, ini teks naskah proklamasi diketik oleh Sayyidu Halim. Nah, ini gambar teks proklamasi sebelum diketik. Ini teks proklamasi setelah diketik. Anak semua. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Adapun yang membaca teks proklamasi itu Soekarno. Dan pada saat juga dikibarkan bendera merah putih yang dilakukan oleh Subud dan Latif Indra Ningrat. Anak semua, selanjutnya tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI. Namun sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta sudah mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singodimjo dan Teuku Muhammad Hasan untuk melaksanakan rapat pendahuluan untuk menanggapi keinginan orang Indonesia bagian timur berkaitan dengan isi Piagam Jakarta, yaitu sila pertama, berkenaan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, Muhammad Hatta berpendapat supaya negara tidak terpecah belah, kata ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syarat utama bagi pemohon bentuknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya setelah selesai sidang pendahuluan, tanggal 18 Agustus 1945 DKI menetapkan yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Anak-anakku semua, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada sistematikanya. Yang pertama itu pembukaan. Nah, di dalam pembukaan ini di alinea keempat itu terdapat rumusan Pancasila. Sistematika yang kedua batang tutup, dan yang ketiga penjelasan. Nah, anak-anak semua, karena rumusan Pancasila itu terdapat di dalam pembukaan, dan pembukaan merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pancasila sebagai dasar negara secara resmi digunakan atau ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu semua. Demikian materi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami. Seandainya belum memahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti menghubungi Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, anak-anak semua, selanjutnya ada tugas, ya. Nanti silakan ditulis apa tugas, ya. Yang pertama, penderitaan apa saja yang dialami oleh bangsa Indonesia pada saat dijajah, sebutkan apa saja. Yang kedua, apa yang kamu rasakan saat ini setelah Indonesia mengalami kemerdekaan atau merdeka. Kemudian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Kita akhiri dengan